Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, diberkati serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini berkat dari orang rendah hati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu yang berlimpah buat kami. Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lukas 18 ayat ke-14. Lukas 18 ayat ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka orang itu akan diberkati. Dan orang yang merendahkan diri di hadapan Allah merupakan tindakan yang baik dan bijaksana. Ada beberapa hal yang kita akan terima berkat yang luar biasa apabila kita rendah hati. Yang pertama adalah diingat, dihargai, bahkan didengarkan. Tuhan tidak mendengar doa orang Farisi yang sombong itu. Orang Farisi berdoa, tapi mereka sombong. Tapi sebaliknya, Tuhan mendengarkan seruan orang yang rendah hati, seperti pemungut cukai. Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, seorang pemungut cukai berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Allah mendengarkan seruan pertobatan. Allah mendengar seruan doa kita yang rendah hati datang kepadanya. Sebab Dia, Tuhan, ingat kepada orang yang tertindas, kepada orang yang teriak, mereka tidaklah dilupakan. Jadi orang yang rendah hati, dia diingat, dihargai, bahkan didengarkan. Lalu kemudian dihormati, ditinggikan, dan dimuliakan. Amsal 29 ayat 23, orang yang rendah hati menerima pujian, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Untuk itu marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Allah, dan lihatlah betapa besarnya kasih Allah kepada orang yang rendah hati. Lalu kemudian orang yang rendah hati, orang itu akan terhibur dan dibangun oleh hadirat Allah. Dalam Yesaya 57 ayat ke-15 dikatakan, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Tuhan bersemayam di tempat tinggi, dan Tuhan juga bersemayam di tempat hati yang penuh rendah hati.
Jadi orang yang rendah hati, Tuhan bersemayam di hatinya. Lalu kemudian berkat yang diterima ketika rendah hati adalah diberkati, bahkan ditolong oleh Tuhan. Kalau kita membaca Yakobus 4 ayat ke-6, 1 Petrus 5 ayat ke-5, Amsal 3, 34, di sana dijelaskan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu dikasihi dan diberkati. Dikasihi dan diberkati dan ditolong oleh Tuhan sendiri. Lalu kemudian berkat yang diterima ketika rendah hati adalah tidaklah dihancurkan, melainkan dilepaskan, ditolong dan diberkati. Kalau kita baca 2 Tawarik 12 ayat ke-7, lalu kemudian kalau kita bandingkan pasal 12 ayat 12, pasal 32 ayat 26, dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, aku tidak akan memusnahkan mereka, aku akan segera meluputkan mereka. Kerendahan hati di hadapan Allah menyelamatkan kita dari kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang mengalami kegagalan, berapa banyak orang mengalami kehancuran karena kesombongan. Nah, dikatakan mereka yang merendahkan hati, Tuhan tidak memusnahkan, justru meluputkan mereka. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Jangan sombong. Tidak salah diberkati, tidak salah berhasil, tidak salah punya nama baik, tidak salah punya popularitas bagus. Tapi dengan semua itu, jangan pernah kita sombong. Karena begitu kita sombong, lawan kita itu bukan cuma manusia, lawan kita itu langsung Tuhan. Orang yang sombong langsung berhadapan dengan Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata, orang yang tinggi hati, yang sombong akan direndahkan. Sebaliknya orang yang rendah hati akan ditinggikan dan diberkati. Nah, saya berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, ketika saudara tetap memilih rendah hati, maka doa saudara akan didengarkan. Saudara akan dimuliakan. Saudara akan terhibur. Saudara akan bersuka cita. Bahkan saudara akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan saudara tidak akan mengalami kehancuran, sebab Tuhan akan meluputkan saudara dari hal-hal demikian. Untuk itu, tetaplah rendah hati supaya engkau ditinggikan dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur, berterima kasih, sebab Engkau Allah yang setia dan adil. Dan kami mau belajar untuk terus rendah hati, supaya kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Untuk itu kami mau belajar. Dan kami percaya, kami pasti ditolong Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan, kami pasti menerima semua janji-janji yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kami.
Dan kami percaya hidup kami berkemenangan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.